Kota Banggai yang terbentang di ujung timur Pulau Sulawesi adalah daerah bekas Kerajaan Banggai pada abad 13, merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang tetap eksis mempertahankan keberadaannya di tengah polarisasi kebijakan pemerintahan NKRI hingga saat ini, di mana masih terpeliharanya tari-tarian, peninggalan-peninggalan berupa rumah adat atau rumah keramat, makam raja-raja dan orang-orang penting, serta tradisi-tradisi lainnya. Kerajaan Banggai dahulu dipimpin oleh seorang pemimpin yang diberi nama Tomundo atau Raja. Didirikan oleh Basalo Sangkap dengan Tomundo pertama bernama Maulana Frans Mandapar yang menjalankan pusat pemerintahannya di Keraton Kerajaan Banggai yang terletak di kota Banggai saat ini. Dalam literatur disebutkan bahwa Tomundo Mandapar berasal dari Kesultanan Ternate yang merupakan putra Adisoko, atau orang Banggai menjulukinya sebagai Mumbu Doi Jawa, yang pernah datang ke tanah Banggai dan menyatukan 4 kerajaan kecil di Banggai saat itu. Banggai atau dahulu disebut dengan nama Benggawi memiliki luas wilayah dari Kepulauan Sonit di Banggai hingga Balingara di daratan Saluan dan Balantak, sehingga Kerajaan Banggai merupakan satu kesatuan masyarakat adat Banggai, Saluan dan Balantak, atau yang dikenal dengan Babasal yang berarti besar dalam bahasa Banggai. Dalam sejarahnya, Kerajaan Banggai pernah dipimpin oleh beberapa Tomundo, yang hingga saat ini Banggai masih memiliki seorang Tomundo, yaitu Yang Mulia Insinyur Iskandar Zaman MM, yang merupakan Tomundo ke-21. Pengangkatan Tomundo Banggai tergolong sangat demokratis, di mana pengangkatannya tidak didasari pada garis keturunan darah biru, melainkan pada jasa yang telah diberikan oleh seseorang yang hendak menjadi Tomundo. Sehingga dalam pemerintahan Kerajaan Banggai tidak mengenal adanya ahli waris kerajaan atau putra mahkota. Pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh Basalo Sangkap yang merupakan tuan tanah Banggai, yaitu Basalo Babolao, Basalo Kokini, Basalo Katapean, serta Basalo Singkolo. Pada tahun 1601, setelah mangkatnya Tomundo Maulana Prince Mandapar, pergantian Tomundo terus dilakukan oleh Basalo Sangkap sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam sistem patumondoan Kerajaan Banggai. Hingga pada tahun 1940, setelah mangkatnya Tomundo Awaludin, Basalo Sangkap kembali melantik Tomundo Banggai yang ke-20 bernama Nurdin Daud. Namun saat itu Tomundo Nurdin Daud masih menuntut ilmu di tanah Bugis, sehingga untuk pelaksana pemerintahannya dilakukan oleh Syukron Amir. Sebagai pelaksana harian pemerintahan Kerajaan Banggai, Syukron Amir kemudian memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Banggai dari kota Banggai ke kota Luwu, yang merupakan daerah taklukan Kerajaan Banggai di daratan Saluan. Maka sejak saat itulah Syukron Amir menjalankan pemerintahan di kota Luwu. Hingga masa pemerintahan NKRI, Kerajaan Banggai diberikan otonomi dengan nama Kabupaten Banggai dan berkedudukan di Luwu. Pemindahan ini mendapat tantangan dari petinggi kerajaan, khususnya Basalo Sangkap selaku tuan tanah, sehingga Syukron Amir tidak pernah diakui ataupun dilantik sebagai Tomundo Banggai. Dari sinilah awal mula tanah leluhur Banggai mulai ditinggalkan, bahkan dimarginalkan. Dari tahun ke tahun, kota Banggai sebagai pusat kebudayaan serta peradaban yang tercatat dalam Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca ini mengalami diskriminasi baik di sektor pembangunan, pendidikan, sampai pada peningkatan ekonomi masyarakatnya. Seluruhnya dipusatkan pada ibu kota Kabupaten Banggai di kota Luwu. Sepeninggal Syukron Amir, kemudian putra dari Syukron Amir, yakni Muhammad Hidio Khair Amir, segera mendaulat diri sebagai Tomundo baru, meski tanpa kesepakatan ataupun pelantikan dari Basalo Sangkap yang berada di Banggai.
Melihat kenyataan ini, di mana telah terjadi upaya penghilangan nilai-nilai tradisi serta budaya adat Banggai yang dilakukan oleh para keturunan Sukron Amir, maka sejak tahun 1963, oleh para petinggi adat Banggai serta tokoh masyarakat Banggai berjuang untuk menjadikan kota Banggai sebagai daerah otonom. Pada tahun 1998 dan 1999, di mana gejolak politik nasional mengalami perubahan yang begitu drastis, kota Banggai selanjutnya mengalami pemekaran. Perjuangan dan penantian yang teramat panjang selama 30 lebih tahun akhirnya tercapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, Banggai dimekarkan sebagai ibu kota kabupaten dengan nama Kabupaten Banggai Kepulauan. Harapan akan adanya kesejahteraan dan penghargaan terhadap tanah leluhur kerajaan Banggai ini tidak kunjung terwujud. Karena dengan undang-undang pemekarannya, justru kota Banggai mengalami guncangan. Sebuah produk undang-undang dari negara yang berdasarkan atas hukum ini justru menimbulkan malapetaka, bahkan membuka ruang dan eskalasi konflik bagi masyarakatnya. Kontroversi tentang penempatan ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dasar bagi retaknya persaudaraan, kedamaian serta kesatuan masyarakat Banggai secara menyeluruh. Sebuah produk undang-undang yang terlahir dari Dewan Perwakilan Rakyat negara ini menjadi penyebab timbulnya pertikaian yang selanjutnya menelan korban jiwa masyarakatnya. Dalam undang-undang tersebut, yang substansialnya pada pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai, serta pasal 11 menyatakan bahwa setelah 5 tahun, ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan dipindahkan ke Salakan, sebuah desa yang berada di Kepulauan Peling, tempat yang berjarak ratusan mil laut dari Pulau Banggai. Bagi tokoh masyarakat Banggai menilai bahwa penempatan ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan di kota Banggai adalah tepat, sebab sejak awal perjuangannya, kota Banggai telah ditunjuk sebagai ibu kota dari kabupaten ini. Penilaian ini pun diperkuat dengan rekomendasi pemerintah dan DPRD Kabupaten Induk, serta rekomendasi dari Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil dari penelitian Balitbang Depdagri juga menyebutkan bahwa Banggai sebagai ibu kota dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahkan dalam penjelasan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kota Banggai sebagai ibu kota dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Apalagi, pemindahan ibu kota harus didasari pada peraturan pemerintah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penggantian nama kabupaten, perluasan wilayah kabupaten, penggantian nama dan pemindahan ibu kota diatur dengan peraturan pemerintah. Pemindahan ibu kota Banggai Kepulauan yang didasari dengan pasal 11 dalam undang-undang ini dinilai kehadirannya syarat dengan muatan politik, sebab dalam rancangan undang-undang yang disetujui oleh Presiden serta DPR RI, pasal 11 ini tidak termuat di dalamnya. Namun, bagi Bupati Banggai Kepulauan Dr. Andus Irianto Malingong, justru berdalih bahwa pemindahan ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan amanat undang-undang yang harus dilakukan, meskipun tanpa peraturan pemerintah. Melainkan, cukup dengan risalah kesepakatan antar seluruh muspida Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti yang telah dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2006 di Jakarta. Intinya saja ya, peserta rapat menyepakati hal-hal yang sebagai berikut. Ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kesempatan pertama akan dipindahkan dari Banggai ke Salakan yang akan dilaksanakan oleh Bupati dan didukung oleh DPRD beserta muspida Kabupaten Banggai Kepulauan dan difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Demikian usaha yang dibuat dilaksanakan dan dipergunakan semestinya tanggal 5 Oktober 2006. Berdasarkan itulah, Bupati Banggai Kepulauan memindahkan ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan ke Salakan dan meninggalkan Banggai dengan status kecamatan, beserta seluruh fasilitas perkantoran yang telah terbangun dengan anggaran miliaran rupiah. Merespon kenyataan yang ada, para tokoh masyarakat Banggai, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat melakukan penolakan terhadap upaya pemindahan ibu kota. Kembalikan dia, jangan dia. Pindah ibu kota. Secara mencatat
ini berlangsung hingga pada tahapan pengamanan seluruh aset pemerintahan daerah Banggai Kepulauan yang ada di Kota Banggai, dengan cara melakukan penyegelan seluruh perkantoran, baik kantor bupati, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta seluruh dinas dan instansi yang ada. Masihkah ingin kita mempertahankan ibu kota Kabupaten Banggai? Saya cuma tanya, masihkah mampu kita pertahankan kantor daerah? Bisa bertahan? Bisa senang? Kita menang! Terhadap upaya pemindahan ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 28 Februari 2007. Di mana Bupati Banggai Kepulauan meminta pihak keamanan untuk menindak tegas seluruh masyarakat yang menghalang-halangi pemindahan ibu kota. Di luar kontrol kita, di luar jangkauan sebetulnya kita. Alhasil, bentrokan antar masyarakat dengan pihak kepolisian pun tidak terelakkan. 4 warga tewas tertembak serta puluhan lainnya terluka. Banggai berduka. Berbagai upaya terus dilakukan dengan dukungan seluruh rakyat Banggai, Lembaga Musyawarah Adat Banggai, serta Forum Mondopulian Banggai Bersatu yang dipercayakan sebagai wadah perjuangan rakyat Banggai berinisiatif untuk mempertanyakan status Banggai kepada pihak pemerintah, baik provinsi maupun pemerintahan pusat di Jakarta. Oleh pihak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, HB Paliwuju justru terkesan dingin dengan kondisi yang terjadi di wilayahnya. Tidak sampai di situ, Lembaga Musyawarah Adat Banggai serta Forum Mondopulian Banggai Bersatu terus mencari kepastian hukum terhadap status Banggai yang sebenarnya. Dan untuk itu, kedua lembaga ini menemui Komisi 2 DPR RI di Jakarta untuk mempertanyakan hal tersebut. Akan tetapi, para wakil rakyat yang mendiami gedung megah DPR RI justru tidak bersikap apapun. Kekecewaan masyarakat Banggai terhadap sikap pemerintah pusat serta provinsi, khususnya Gubernur Sulawesi Tengah, HB Paliwuju, yang justru pernah menandatangani rekomendasi gubernur terhadap pengusulan Banggai sebagai ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan, membuat pihak lembaga adat untuk mengajukan masalah kontroversi 2 pasal dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Harapan yang begitu besar akan adanya kepastian hukum terhadap status ibu kota Banggai Kepulauan tetap tidak terjawab. Mahkamah Konstitusi bahkan dalam amar putusannya tidak memberikan kepastian tegas terhadap letak dan kedudukan ibu kota Banggai Kepulauan yang sebenarnya. Dengan hasil yang didapatkan selama perjuangan mempertahankan Banggai sebagai ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah lama diidamkan oleh masyarakat Banggai, telah membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Banggai Kepulauan bahwa struktur politik kekuasaan yang ada telah membungkam ketegasan hukum di daerah, provinsi, bahkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh Lembaga Musyawarah Adat Banggai menilai bahwa kegagalan perjuangannya di Mahkamah Konstitusi lebih diakibatkan oleh sikap antipati Hidyo Khair Amir yang mendaulat diri sebagai Tomundo tidak konsisten dalam membela kesatuan dan hak masyarakat adat Banggai. Maka, berdasarkan atas dorongan seluruh masyarakat adat Banggai yang tertuang dalam petisi rakyat tanggal 22 Juni 2008, dideklarasikannya keinginan dan aspirasi rakyat Banggai untuk bergabung ke Provinsi Maluku Utara, yang secara historis memiliki kekerabatan yang sangat kental. Bahkan tidak itu saja, bagi masyarakat Banggai, penggabungan wilayah ke Provinsi Maluku Utara adalah sebuah keharusan yang harus diwujudkan, karena Provinsi Sulawesi Tengah
dianggap tidak menghargai daerah pusat kebudayaan Banggai ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seluruh rakyat Pulau Banggai dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi kehidupan rakyat sebagai satu keutuhan masyarakat beradab dalam lingkungan kekuasaan adat Banggai, serta berdasar atas nilai-nilai demokrasi yang telah dicederai oleh pemerintah Kabupaten Banggai yang justru menjadi kekuatan penghancur nilai-nilai budaya Banggai. Maka oleh rakyat Banggai menyatakan sikap dan petisi Juni 2008 dengan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat yang damai dan tentram, maka rakyat Banggai bersikap untuk mengembalikan nilai-nilai budaya Banggai dengan slogan Konggolio Ketano, Kendendeke Kuriku, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Kedua, berdasar atas praktek pengkhianatan sejarah oleh Tomundo Banggai Muhammad Khair Adil, maka rakyat Banggai dan rakyat Banggai sebagai masyarakat adat menyatakan sikap bahwa Muhammad Khair Adil bukan lagi Tomundo Banggai dan mendesak pada masa Sangkap sebagai lembaga tinggi adat Banggai untuk melakukan proses penggantian Tomundo Banggai secepatnya. Ketiga, sebagai daerah yang berdaulat di masa lalu dan diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Kesatuan Masyarakat Adat yang secara sejarah memiliki keterikatan sejarah dengan Maluku, maka dengan demi demokrasi dan tegaknya nilai-nilai budaya, maka rakyat Banggai menyatakan bergabung dengan Provinsi Maluku Utara. Dengan tahap awal berdialog dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kesultanan Ternate. 4. Menyatakan sejak petisi ini dibacakan, seluruh pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi di Banggai. Seluruh pegawai negeri sipil dengan level Banggai Kepulauan diminta untuk berkantor di wilayah Banggai dan bukan lagi di Banggai. 5. Rakyat Banggai dengan tegas menyatakan dan mengucapkan selamat tinggal Provinsi Sulawesi. 6. Segera membentuk panitia kerja untuk memaksimalkan kerja penggabungan wilayah Banggai ke Provinsi Maluku Utara, dan panitia ini dipilih langsung oleh rakyat dan bekerja sampai legalnya penggabungan wilayah. Penggabungan ini tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Petisi ini berlaku sejak kesepakatan dan deklarasi tahap pertama dan harus dilaksanakan. Untuk selanjutnya harus menjaga diri dan memfokuskan perjuangan penggabungan wilayah. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, rebut kedaulatan. Banggai, 22 Juni 2008, atas nama rakyat Banggai, Rizal Arwi Rahmatullah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam isi petisi rakyat tersebut dinyatakan bahwa segera memboikot segala bentuk pemerintahan Sulawesi Tengah di Banggai, melakukan pelantikan Tomundo Banggai, serta segera melakukan tahapan penggabungan wilayah ke Maluku Utara. Akhirnya saya menginginkan ada dukungan masyarakat sehingga apa yang kita perlu akan lakukan betul-betul mendapat dukungan dari seluruh rakyat Banggai. Saya kira ini yang saya. Wujud pelaksanaan petisi ini tahap demi tahap mulai terlaksana. Kunjungan silaturahmi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara, memberikan semangat tersendiri di hati rakyat Banggai. Kalau Bapak menilai soal keinginan warga untuk bergabung dengan Maluku Utara bagaimana Pak? Iya, selalu membuka diri gitu, selalu membuka diri. Karena yang tadi saya bilang bahwa hubungan emosional ini kan sudah terjalin sejak lama sebetulnya. Sudah terjalin sejak lama. Sejak zaman Kesultanan. Buka diri maksudnya apa Pak? Buka diri kalau pada satu saat ya undang-undang itu direvisi, dirubah, ya kita siap menerima. Tergantung pusat. Loyos doi mempastaka. Selanjutnya, Lembaga Musyawarah Adat Banggai didukung oleh Basalo Sangkap melakukan pelantikan Tomundo yang baru sebagai pemimpin rakyat Banggai.
Ituan sahabat, lalu tolong sangkap pesakat dua polisi. Muina duduk bersambungan, bersambung. Insinyur Haji Iskandar Saman Awaludin MS. Koto tumain, Tolmundo Banggai. Liputan, Luemo Bentan Hukum, Mulis Sidambo, Monggong, Monggolan Dipunya Adato, Paparan Nia Pusaka. Kehadiran Kanjeng Pangeran Haryo Gunarso di Kusumo Diningrat selaku Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Keraton Nusantara semakin memperkuat nilai dan akar budaya Banggai. Eksistensi keraton kerajaan dan bangunan eks-keraton dengan ini memutuskan, menyetujui, mengangkat dan melantik susunan pengurus FSKN wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan pun FSKN Provinsi ke-18 sebagai berikut. Ketua Yang Mulia Insinyur Haji Iskandar Zaman MM dari Kerajaan Banggai. Sekretaris Amsen Bekwa dari Balai Adat Banggai. Bendahara Syarif Kuda ASPD SPD Sekretaris Tomundo. Demikian surat pesan ini dibuat untuk dapat dikembangkan struktur organisasi pengurusan sesuai AD dan ART FSKN, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, surat pesan ini dapat ditinjau kembali. Banggai, Sulawesi Tengah, 16 Agustus 2008, tim pelaksana FSKN TPR FSKN ditandatangani Raja Denpasar 9 Ida Cokode Murah Jambi Pemujungan sebagai Ketua Umum, dan Kanjeng Pangeran Haryo Gunarso di Kusumo Diningrat sebagai Sekretaris Jenderal. Dan hingga kini, sebagai satu bentuk penolakan rakyat Banggai terhadap pemerintahan Sulawesi Tengah, telah melakukan penolakan terhadap pembayaran pajak daerah serta berbagai distribusi daerah yang dinilai hanya akan merugikan rakyat Banggai. Kesadaran rakyat Banggai untuk bersikap demikian terbukti dengan terkumpulnya kurang lebih 16.000 tanda tangan dan fotokopi kartu tanda penduduk, tidak saja berasal dari wilayah Banggai, melainkan juga dari pulau-pulau sekitarnya. Hal ini menandakan bahwa kesadaran terhadap pola pemerintahan yang ada sama sekali telah memenjarakan hak-hak rakyat Banggai Kepulauan secara terpolarisasi. Tawaran pemekaran Banggai sebagai daerah otonom baru yang diberikan oleh pihak legislatif dan eksekutif Kabupaten Banggai Kepulauan ditolak oleh rakyat karena mereka memandang bahwa tawaran tersebut hanyalah sebuah justifikasi terhadap pembenaran pemindahan ibu kota Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan. Di samping itu pula, pemekaran yang ditawarkan sangat syarat dengan pemalsuan data, bahkan inkonstitusional. Dan ternyata, pemekaran tersebut justru mendapat penolakan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai saat ini, rakyat Banggai tetap terus berantusias dengan kesadarannya untuk bergabung ke Provinsi Maluku Utara. Keyakinan tekad ini diperkuat karena segala bentuk praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif Banggai Kepulauan, justru terjadi secara terang-terangan tanpa sentuhan hukum yang jelas dan tegas. Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan yang tidak merata, serta pembengkakan anggaran perjalanan dinas para pejabat daerah yang mencapai angka hingga miliaran rupiah, membuat keyakinan bahwa pemerintahan yang ada sekarang tidak layak untuk dijadikan sandaran harapan guna memberikan pelayanan publik yang maksimal. Karena bagi masyarakat Banggai Kepulauan, selain mempertahankan ibu kota di Banggai, tidak ada pilihan lain selain bergabung ke Provinsi Maluku Utara untuk keluar dari sistematika pemerintahan Banggai Kepulauan dan Sulawesi Tengah yang hanya memandang sebelah mata terhadap tanah leluhur Banggai. Inilah gambaran dan tipologi masyarakat Banggai yang merupakan pembauran antara masyarakat asli Banggai dengan masyarakat yang berasal dari Buton, Bugis, Jawa, Gorontalo, dan lain sebagainya.
yang telah mengakui bahwa Banggai sebagai tumpah darah mereka. Karena kota Banggai telah memberikan tempat untuk kelangsungan hidup. Kekayaan bumi Banggai Tanah Menondok yang telah menembus pasaran nasional bahkan internasional, seperti penyebaran ikan hias khas Banggai yaitu Cardinal Fish Banggai, yang jenisnya hanya terdapat di perairan Banggai, penangkaran mutiara, rumput laut, dan hasil laut lainnya, serta potensi tambang batu granit merah, adalah merupakan kebanggaan tersendiri oleh masyarakat Banggai. Bahkan sebagai kelompok masyarakat adat, Banggai juga telah memanfaatkan sumber mata air keraton dari sumur tua peninggalan Tomundo Abdurrahman tahun 1901, yang kini diproduksi dalam kemasan air mineral higienis dan menjadi konsumsi andalan, tidak saja bagi masyarakat Banggai, melainkan juga yang berada di luar Pulau Banggai. Terlebih lagi, segala fasilitas yang disediakan oleh kota Banggai, seperti dermaga yang disinggahi kapal Pelni, serta kapal-kapal pengangkut barang, Telkom, Pertamina, rumah sakit, serta sarana pendidikan, baik sekolah dasar maupun perguruan tinggi, telah membuat kota Banggai menjadi ramai. Pembauran masyarakat Banggai dengan warga pendatang tersebut telah merekatkan persaudaraan dan keyakinan akan senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, bagi mereka, membela tanah Banggai adalah membela tanah kelahiran. Hingga saat ini, seluruh rakyat Banggai Kepulauan masih terus bertanya-tanya, hendak dikemenakan nasib mereka, sebab bagi mereka, pemerintahan yang ada sekarang tidak lebih seperti kolonial di zaman penjajahan. Dalam benak mereka, pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan maupun pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah bukan lagi milik rakyat Banggai Kepulauan. Besar harapan mereka akan perhatian yang serius dari seluruh pihak untuk mengembalikan hak tanah leluhur yang telah lama dirampas dan dihilangkan oleh para penguasa. Akankah hal ini akan terjadi di seluruh daerah yang pernah berdaulat di zaman dulu? Akankah kenyataan ini adalah merupakan nasib dan takdir bagi rakyat Banggai? Atau inikah gambaran sebenarnya dari negara kesatuan Republik Indonesia?